Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik lagi teman-teman Alkisah kembali di sini. Gimana kabar kalian semua? Baik semua kan ya? Oke. Kali ini kita akan kembali membahas tentang misteri kapal. Sebuah kapal harta karun yang hilang sampai sekarang dan belum ditemukan. Kali ini yang akan kita bahas yaitu sebuah misteri dengan judul Misteri Kapal Harta Karun Flor de Lemar. Jadi gini nih, ada kapal dulu namanya Flor de Lemar yang artinya itu kayak bunga laut gitu. Nah, orang dulu kan gitu ya, kalau buat nama itu pasti indah sekali gitu, nggak kayak sekarang kan seenak jiblak aja, nggak ada artinya gitu kan. Tapi bukan itu yang bikin heboh ya kan. Kapal ini konon membawa harta karun yang jumlahnya nggak kira-kira. Kayaknya kalau teman-teman bisa nemuin nih kapal ini nih ya kan, harta karun di kapal ini, mungkin teman-teman bisa tuh beli kayak Lamborghini 10, kayaknya lebih deh, buat rumah, beli Lamborghini 10 terus buat bangun perusahaan atau pabrik. Kayaknya masih lebih tuh kayaknya ya kan, karena emang banyak sekali hartanya ya kan, yang dibawa ini banyak sekali. Nah, ceritanya gini nih, tahun 1511 kapal ini berlayar dari Selat Malaka ya kan. Kaptennya itu Alfonso de Albuquerque, nama Portugis ya, udah susah juga nyebutnya. Baru aja menang perang sama Kesultanan Malaka waktu itu. Dia bawa kabur semua harta kesultanan. Bayangin coy, semua harta Kesultanan Malaka. Kalau kalian nggak tahu seberapa kaya Kesultanan Malaka saat itu ya kan, teman-teman bisa searching atau googling di internet, di browser manapun, googling aja seberapa kaya Kesultanan Malaka. Teman-teman akan tercengang ya kan, lihat kekayaannya aja. Dan itu dibawa kabur ya oleh satu kapal yaitu bernama Flor de Lemar. Bisa bayangin nggak? Yang dibawa itu emas, perak, permata, sampai barang-barang antik istana. Teman nggak usah deh nemuin emas atau permatanya. Teman-teman nemuin barang antik aja zaman dulu itu, kalau teman-teman jual sekarang, apalagi teman-teman jualnya di Belanda gitu kan di sana kolektor barang antik itu kan gila-gilaan ya kan. Teman-teman dapat nemuin 10 aja ya, dan itu barang asli waktu kerajaan Malaka dulu. Teman-teman jual satu barang aja udah ratusan bahkan miliaran mungkin ya sekarang. Apalagi kalau teman-teman bisa dapetin, nemuin emas batangannya, berliannya ya kan, peraknya. Gila loh teman-teman, jadi sultan, bener-bener jadi sultan langsung. Jadi pada waktu kapal itu membawa kabur semua harta rampasan perang waktu itu ya, tiba-tiba kapal itu tenggelam, entah menabrak batu, entah kena ombak pasang yang besar atau apa, nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Tapi kapal itu tenggelam dan hilang ke dasar laut. Gimana? Bayangin tuh. Dan informasi yang saya dapat di beberapa jurnal dan beberapa literasi yang menyebutkan sejarah itu nggak terlalu jauh dari nggak terlalu jauh tenggelamnya kapal itu dari bibir pantai ya kan, masih belum sampai jauh banget, belum di beberapa catatan kuno ya, itu menyebutkan bahwa di tengah laut seperti ada kapal yang tenggelam, kayak entah tuh nabrak atau diterpain, kurang jelas penjelasannya ya. Nah, sekarang yang bikin penasaran ya kan, harta karunnya masih ada nggak ya di dasar laut? Gimana? Menurut kalian masih ada nggak ya? Di beberapa literatur yang saya mimin baca ya, itu kisaran harta yang dibawa kapal itu ditaksir miliaran dolar. Bayangin sekarang
miliaran dolar. Kau bisa beli pulau sendiri di Indonesia. Bisa kau beli pulau sendiri di Indonesia kalau nemuin itu. Serius. Tapi banyak orang yang sudah mencoba sih. Sebenarnya. Mulai dari tahun 80-an hingga tahun ini 2024. Mulai dari yang dari pakai kapal kayu ya. Terus kapal yang lumayan canggih, sampai terakhir kemarin ada yang pakai kapal dipasang sonar. Teknologi zaman sekarang yang paling canggih, tapi hasilnya masih nihil. Kalau orang Nusantara kayaknya mungkin belum rezekinya dia kali ya. Ya siapa tahu teman-teman yang nyari tiba-tiba apa ini, nemu emas batangan di bawah laut. Ya siapa tahu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Lalu karena nggak ketemu, banyak teori aneh yang muncul. Ada yang bilang kapalnya pecah jadi banyak bagian, akhirnya hartanya tersebar di seluruh dasar laut ya. Ada juga yang bilang udah dirampok sama bajak laut zaman dulu tuh. Tapi kayak di Nusantara waktu itu di Selat Malaka siapa sih? Gak ada yang berani bajak laut di daerah situ, kayaknya udah ditumpas semua, dihabis semua ya kan. Bahkan ada yang ngomong juga kalau harta karunnya udah ditemuin diam-diam. Kira-kira siapa yang nemuin ya? Ada yang tahu nggak? Tapi guys, nyari harta karun tuh tak segampang seperti yang di film-film itu. Ya, lautnya pasti dalam, pasti. Walaupun nggak jauh dari bibir pantai, tetap aja dalam coy, tetap dalam. Itu laut coy, bukan bukan kubangan air gitu kan. Lalu belum lagi untuk rentang waktunya, kisarannya udah 500 tahun berlalu cok. Kira-kira masih ada nggak tuh ya? Kalaupun terbawa arus, sampai mana tuh terbawa arusnya ya? Berarti di bawah laut itu sebenarnya banyak harta karun loh coy, di Nusantara ini kayaknya loh ya. Kalau kita runut lagi tuh, karena kita terkenal dengan negara maritim ya, mulai dari zaman dulu ya. Perang banyak terjadi di lautan tuh ya. Kita punya banyak kapal juga yang tenggelam bawah harta juga banyak juga kan. Berarti di Nusantara ini memang, di lautan Nusantara emang tempat harta karun sebenarnya. Makanya kalau teman-teman yang tinggalnya di pesisir pantai ya siapa tahu kalau temen nyelam gitu kan, siapa tahu nemu emas dari kerajaan kuno, gak ada yang tahu ya kan. Nah gimana menurut kalian, bakal ketemu nggak kira-kira? Atau jangan-jangan di antara kalian ada yang punya info terkait tentang misteri ini nih? Spill coy, tolong spill lah di komentar ya, biar Min juga ikut kecipratan lah harta karunnya ya kan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye.